Izinkan saya pada hari ini untuk sharing ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan yang disampaikan ini bersumber tentunya dari Tuan Guru kita itu Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullahul Masrur Al-Qadri An-Naqsyabandi. Pada hari ini kita memasuki bulan Jumadil Ula. Maka sesuai dengan ayatnya tadi, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik." Abah itu menaruh lub itu di bahasan Jumadil Ula. Kenapa? Karena ini penting untuk kita. Karena orang yang masuk ke dalam makom, ma'rifat dan hakikat itu pasti berhubungan dengan lub. Dengan lub itulah seseorang itu menjadi ilmuwan, menjadi cendekiawan, menjadi orang yang cerdas. Maka Abah mengatakan definisi al-lub. Al-lub itu adalah lapisan yang paling dalam. Itu ada 7 lapisan. Nah, lapisan yang terdalam disebut lub. Apa itu lub? Al-aqlul munawwar. Akal yang disinari, yang dicahayai binuril qudsis shafi. Dengan cahaya kudus, artinya bersih, as-shafi yang bening. Jadi dengan cahaya yang suci dan bening, an kusuril auham. Dari kulit-kulit sangkaan. Kenapa? Maha besar, saking maha besarnya Allah. Sehingga kita yang ibaratnya hati yang kotor-kotor ini, itu harus disucikan sampai bisa merasakan dan bisa menyaksikan wujudnya Allah. Allah itu tidak goib sebetulnya. Maka di mana bisa mewujudkan Allah? Di thariqah, di tasawuf, di hakikat dan ma'rifat. Maka kita beruntung luar biasa, kita diceburkan ke situ oleh Tuan Guru kita. Banyak yang tidak mau manusia di dunia ini untuk nyebur ke sini. Rugi luar biasa seumur hidup. Kenapa? Karena itu menentukan nasib kita untuk kehidupan yang akan datang, yaitu di akhirat. Karena kita agama Islam yang termasuk di dalam pembagian agama, termasuk agama langit, itu mempercayai atau mengimani adanya kehidupan sesudah kematian kita di dunia, yaitu kehidupan akhirat yang dimulai dari kematian itu sendiri, kemudian ke alam setelahnya, sampai ke alam bako. Nah, kita yang di Torikoh ini diberitahu ketika seseorang itu berpisah antara dohir atau antara jasadnya dengan ruhnya, maka Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani memberitahu kita bahwa ruhnya itu sampai langsung ke alam bako. Bagaimana bisa begitu? Ya tidak lain adalah peran daripada Syekh Mursyid yang sekarang. Yang sekarang sejaman dengan kita. Yang kita hidup bertemu sampai kita bisa suhbah, kita bisa merasakan bimbingannya baik secara fisik maupun secara batin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Hati itu dibilangnya itu raja. Kenapa? Karena dari raja itulah bisa menuntun anggota seluruh tubuh. Nah, maka di dalam hati ini Allah letakkan adalah sir, rahasia. Rahasia apa? Rahasia tauhid. Apa itu arti tauhid? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pentingnya mengesahkan Allah ini sampai Allah utus para nabi yang berjumlah 124.000, para rasul yang berjumlah 313. Ahmad juga, riwayat Ahmad mengatakan 315 orang. Allah mengirim para nabi rasul yang berjumlah 25 orang. Allah mengutus mereka untuk apa?
mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya mereka para nabi, para rasul itu menyampaikan tauhid. Nah, ini sangat penting. Dan tauhid tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di sir. Sir itu di mana adanya di lub. Ini sangat luar biasa pentingnya. Kenapa? Maka di dalam toriko ini kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Masya Mursyid kita, Pangersa Aba Aos. Sebetulnya ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya ada proses tazkiyah, pembersihan jiwa. Sungguh banyak kisah-kisah, di antaranya kisah Bani Israel yang tercantum di dalam ayat yang saya bacakan tadi. Bagaimana hati mereka itu menjadi lebih keras gitu ya setelah kejadian itu. Nah, di dalam tafsir Waziz dikatakan kenapa orang-orang Israel banyak dikisahkan berhati keras. Ya, salah satu contoh adalah kejadian pada saat seseorang dibunuh. Jadi di kalangan Bani Israel itu kalau kita lihat Asbabun Nuzul di dalam kitab tafsir Wajiz itu dikatakan kenapa sih kronologi turun ayat ini nih? Ini ada kisah yang luar biasa. Jadi di kalangan umat Yahudi pada saat itu ada orang kaya dibunuh gitu. Nah itu tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Akhirnya saling tuduh menuduh, ribut, konflik gitu. Nah kemudian turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah dari ayat 67 sampai 74. Yang diakhiri, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian hati mereka menjadi keras, hati kamu sekalian menjadi keras. Setelah itu, setelah kejadian Baqarah. Jadi ibu bapak, kenapa itu ada Baqarah asal muasalnya terbunuh orang yang kaya yang berpengaruh di kalangan umat Yahudi pada saat itu, pada zaman Nabi Musa, tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka minta petunjuk kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya udah, sembelih saja itu Baqarah. Dengan segala persyaratannya yang mereka buat sendiri karena sering nanya gitu. Karena tabiat daripada orang-orang Israel, umat Yahudi ini sering nanya. Yang bagaimana sapinya. Akhirnya apa? Sapinya sapi bule yaitu sopro. Kalau di kita kan adanya kebo bule gitu ya. Walaupun sapi juga banyak macam-macam warnanya. Kemudian yang bagaimana yang kuning. Ya. Wala bikrun wala awanum baina dzalik gitu. Itu banyak sekali mereka yang nanya. Akhirnya jadi persyaratan. Nah karena di dalam Toriko ini Abah menuntut kita jangan banyak tanya, kerjakan saja. Nah ini supaya kita tidak mencontoh ya perilaku atau tabiat orang-orang yang memang sudah menjadi contoh orang-orang yang tidak berakhlak baik. Akhirnya kemudian Nabi Musa memerintahkan setelah menyembelih Baqarah, kemudian disuruh dipukulkan bagian Baqarah yang sudah disembelih itu kepada mayat orang tersebut. Mayat itu berdiri dan menceritakan siapa yang membunuhnya. Nah, di situ ketahuan kemudian ditangkap. Kejadian seperti itu di depan mereka, tapi tidak membuat mereka beriman kepada Allah dan percaya kepada Nabi Musa yang menuntun mereka. Nah, ini sunatullah. Sekarang kejadian sudah di depan mata. Banyak kejadian-kejadian musibah contohnya. Tapi banyak yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah mengatakan di dalam kitabnya Lautan Tanpa Tepi yang luar biasa. Kenapa kita mesti waspada terhadap hati yang kosat, yang keras. Nah, kalau hati yang kosat banyak kotoran, ketika kotoran itu sudah menumpuk gitu, bukan penyakit saja begitu yang ibaratnya tahunan, puluhan tahun, itu hati juga begitu kalau banyak dosa. Maka pada hati yang gelap gulita seperti inilah setan bersemayam. Ini kaulnya Abah gitu. Maka benar-benar Abah itu mentazkiyah kita. Apalagi melalui ibadah zikir jahar dan zikir khafi gitu.
Ya, zikir jahar, zikir khafi. Kenapa zikir jahar mesti keras? Ya ternyata untuk tazkiyah, tazkiyah diri kita dan tazkiyah di dalam syariat Islam untuk apa? Membuang penyakit-penyakit yang dohir. Ternyata penyakit batin juga dibuang. Kenapa? Karena darah yang beku itu menjadi tongkrongan para jin-jin atau setan yang suka mengganggu manusia. Maka secara syariat, secara zahiriyah, Rasulullah suka melakukan bekam untuk membuang darah-darah beku gitu ya. Kenapa? Untuk tazkiyah juga. Nah itu Bapak saking pentingnya hati. Maka banyak orang yang tidak bisa tidur tanpa musik. Banyak orang yang makan tidak enak bila tidak didampingi wanita cantik yang siap melayani segala kebutuhan. Maka kita di sini dituntun untuk selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti saja apa yang telah dibimbing oleh Abah. Sudah diberi alat, kita tinggal melaksanakan. Ya sungguh sayang karena waktu terbatas. Nanti insya Allah bisa dilanjut lagi di episode yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.